Istilah dan pengertian subjek hukum internasional. Di bidang hukum internasional, istilah subjek hukum internasional mewakili para pihak, aktor, pelaku di dalam hukum internasional. Sejumlah pakar sesungguhnya telah memberikan definisi subjek hukum internasional. Martin Dixon misalnya memberikan batasan yang diterjemahkan sebagai berikut. Subjek hukum internasional adalah sebuah badan atau lembaga atau entitas yang memiliki kemampuan untuk menguasai hak dan melaksanakan kewajiban di dalam hukum internasional. Konsep subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah sebuah badan atau lembaga atau entitas yang memiliki kemampuan untuk menguasai hak dan melaksanakan kewajiban di dalam hukum internasional. Dari pengertian tersebut dapat ditarik beberapa konsep subjek hukum internasional, yaitu entitas sebagai pemegang, pengemban, pengampu hak dan kewajiban. Adanya kemampuan hukum atau legal capacity dari entitas terkait, hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Jenis-jenis subjek hukum internasional. Jenis-jenis subjek hukum internasional yang dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu subjek hukum negara atau state actor dan subjek-subjek hukum bukan negara atau non-state actor. Pembedaan subjek hukum internasional ke dalam dua kelompok ini akan mempermudah pemahaman subjek hukum internasional dengan full legal capacity dan limited legal capacity. Adapun subjek-subjek hukum internasional, yang pertama ada negara, yang kedua tahta, yang ketiga organisasi internasional, yang keempat palang merah internasional, yang kelima kaum pemberontak, yang keenam individu, yang ketujuh perusahaan multinasional atau perusahaan transnasional, yang kedelapan organisasi non-pemerintah. 1. Negara. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa negara adalah subjek utama dalam hukum internasional dapat dilihat pada perjanjian-perjanjian internasional yang ada. Pembentukan perjanjian-perjanjian internasional didominasi oleh negara-negara sebagai contoh Konvensi Jenewa 1, 2, 3, 4 tahun 1949 atau Geneva Convention yang mengatur mengenai tata cara perang termasuk keperlakuan tawanan dan korban perang dibentuk, disetujui dan dilaksanakan oleh negara-negara. Bahkan pada tahun 1969 dibentuk konvensi yang khusus mengatur tata cara pembentukan perjanjian internasional oleh negara-negara, yaitu Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional. 2. Tahta Suci. Tahta suci merupakan suatu hukum dalam arti yang penuh dari sejajar kedudukannya dengan negara. Hal ini terjadi terutama setelah diadakannya perjanjian antara Italia dan Tahta Suci pada tanggal 11 Februari 1929 atau Lateran Treaty yang mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan, yang dengan perjanjian itu sekaligus dibentuk dan diakui. 3. Organisasi internasional. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Buruh Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya. Berdasarkan kenyataan ini, sebenarnya sudah dapat dikatakan bahwa PBB dan organisasi internasional semacamnya merupakan subjek hukum internasional. 4. Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional secara umum diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional walaupun dengan ruang lingkup yang sangat terbatas. 5. Kaum pemberontak. Pada saat kaum pemberontak dapat dikualifikasikan sebagai kaum pemberontak, maka kelompok tersebut dapat diakui sebagai subjek hukum internasional. Pengakuan terhadap kaum pemberontak sangat sulit diberikan oleh suatu negara. Ketika sebuah negara memberikan pengakuan kepada kaum pemberontak, otomatis akan merusak hubungan negara tersebut dengan negara di mana kaum pemberontak melakukan pemberontakan. Tujuan diberikannya pengakuan terhadap kaum pemberontak tidak lain demi alasan kemanusiaan karena mereka bukanlah kriminal. 6. Individu. Individu merupakan subjek internasional yang utama berdasarkan pendapat dari Hans Kelsen karena memiliki kapasitas aktif maupun pasif. Kapasitas aktif berarti ilmu hukum memberikan peran terhadap individu sebagai aktor atau pelaku dari ketentuan normatif yang dihasilkan dari hukum internasional itu sendiri. 7. Perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional menjadi subjek hukum internasional karena perusahaan transnasional memiliki hak dan kewajiban di mata hukum internasional.
8. Organisasi non-pemerintah. Organisasi non-pemerintah atau NGOs merupakan sebuah organisasi non-pemerintah terlibat dalam perkembangan hukum internasional, bersifat tidak mencari keuntungan atau nirlaba, dan menyuarakan kepentingan masyarakat marginal atau rentan.